Halo, bersama Tiander dan ini Asus Zenfone X00BD atau ZB500KG atau Zenfone Go. Kali ini saya akan membahas kasus mati total. Saya coba nyalakan dulu dengan power supply ya, supaya kita bisa lihat denyut arusnya itu seperti apa. Ya, setelah saya tekan on off, ternyata arusnya itu sekitar 0,10 ya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Saya coba tekan on off-nya lagi. Agak susah saya pegang ya karena harus bersamaan dengan kamera. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, arusnya sekitar 0,08 atau 0, iya tidak sampai 0,10 ya. Jadi di bawah 0,08 dan arusnya itu gantung di situ saja. Jadi ini saya pastikan lagi dengan baterai tidak bisa nyala ya. Nah, sekarang saya coba respon di PC seperti apa. Nanti saya coba colok kabel USB ya. Oke, saya buka dulu device manager ya. Nah, ini sudah terbuka. Sekarang lanjut lagi, saya akan coba colok kabel USB ya. Sudah dicolok dan oh, ternyata ada respon ya teman-teman. Di sini terdetek port 9008 ya. Jadi ternyata ini menggunakan chipset Qualcomm ya. Jadi seperti itu ciri khas chipset Qualcomm ya, terdetek port 9008. Kalau dia menggunakan chipset MediaTek biasanya terdetek port MTK ya. Oke, langsung saja saya bongkar dulu bautnya. Iya, dan seperti ini dia bentuk mesinnya. Dan saya baru pertama kali mengerjakan tipe HP ini ya. Saya coba lepas dulu kaleng untuk area CPU-nya.
Ya, seperti dugaan saya ya, chipsetnya menggunakan Qualcomm, dan untuk eMMC-nya sendiri di sini menggunakan produk Kingston. Dan saya yakin penyebab HP mati total karena Kingston ini ya. Kingston ini gampang sekali rusak, sama dengan SanDisk ya. Jadi langsung saja eMMC-nya saya cabut terlebih dahulu. Jadi pada kasus mati total, kalau HP-nya itu menggunakan eMMC Kingston atau SanDisk, jangan ragu untuk cabut eMMC-nya ya. Kemudian coba dicek lewat box UV atau box lain ya. Nah, ini dia sudah tercabut dan ternyata di sini masih menggunakan BGA 162 ya. Luar biasa, ini BGA jadul juga ya. Saya kurang tahu kalau BGA 162 atau 186 itu LPDDR1 atau LPDDR2 ya. Oke, ini dia eMMC-nya. Saya coba identifikasi terlebih dahulu lewat box UV. Jadi di sini saya coba buka UV eMMC toolbox ya. Ya, ini dia sudah terbuka. Langsung identifikasi eMMC. Wow, lama. Tanda-tanda ada yang tidak beres ya. Iya, dan ternyata rapot merah teman-teman. Nampaknya ini apa ya, sudah pasti rusak ya. Nah, kalau tidak terdetek, coba centang juga direct ISP. Biasanya juga ada eMMC yang terbantu kalau kita centang direct ISP ya. Dan masih sama juga rapot merah. Ya, ini sudah 99% dugaan saya penyebabnya memang eMMC Kingston ini bermasalah ya. Iya, dan untuk hasil ketiga kalinya masih rapot merah, dan saya pastikan eMMC ini harus diganti karena rusak. Oke, fix, sudah rusak ya. Nah, di sini saya akan coba menggunakan eMMC KMK8U. Nah, KMK8U ini produk dari Samsung ya. Spesifikasinya itu 1/16, jadi RAM 1 GB dan internal storage 16 GB. Ya, kita coba lagi identifikasi eMMC. Ya, mantap ya. Teman-teman bisa lihat di sini KMK8U produk Samsung dan internal storage-nya ini 16 GB. Ya, di sini tidak perlu diapa-apakan ya teman-teman, nanti kita langsung saja pasang kosongan. Oke, untuk hasil Smart Health-nya aman, normal. Kalaupun dia bermasalah atau sudah mendekati urgen, bisa kita update eMMC FFU-nya ya. Oke, kita lanjut pasang kosong saja. Ya, karena ini eMMC new, jadi kakinya itu otomatis keras ya teman-teman. Jadi di sini saya coba gunduli dulu, kemudian dicetak ulang supaya lebih lunak ya. Kalau keras itu kita pasang takutnya malah terlalu lama, eMMC-nya jadi rusak. Ya, di sini saya menggunakan timah cair low temperature, kemudian blower. Seperti biasa saya menggunakan Quick 2008, panas 450 derajat dan anginnya itu 40 ya. Ya, ini dia sudah saya cetak kaki-kakinya. Langsung saja kita pasang
eMMC-nya ya. Ya, jadi ingat ya, di sini saya pasang kosong, tidak perlu isi dump atau tidak perlu isi firmware. Ya, dari namanya timah cair low temperatur, otomatis proses pemasangan eMMC-nya itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Makanya bisa meminimalisir kerusakan eMMC. Oke, ini dia proses pemasangan eMMC KMK8U sudah selesai. Tetap jaga kebersihan ya. Dan teman-teman bisa perhatikan seperti ini dia hasil pemasangannya. Saya coba tes lagi menggunakan power supply. Kita harus perhatikan denyutnya ya, jangan sampai ketika pasang langsung ampernya itu gede ya, itu artinya short pada saat pemasangan eMMC ya. Sepertinya ini aman ya teman-teman, jadi ampernya sama seperti awal, gantung di 0,08. Jadi saya pikir pemasangan eMMC nya ini sudah pas ya. Sekarang kita coba rapikan dulu untuk lanjut proses flashing menggunakan kabel USB. Ya, sekarang kita pastikan kembali apakah masih terdeteksi 9008. Oke, masih terdeteksi ya teman-teman. Jadi sekarang waktunya kita coba flash. Saya buka UV Android Toolbox dan kita akan flashing pada mode Qualcomm ya, bukan fastboot tetapi mode Qualcomm. Karena syarat flash fastboot itu posisi HP harus menyala ya. Ya, saya cabut dulu USB-nya, kemudian pasang baterai ya. Karena saya tidak begitu paham karakteristik tipe HP ini, jadi mungkin sebaiknya kita flashing menggunakan baterai. Ya, sudah terbuka UV Android Toolbox-nya. Port 9008 juga sudah terdetek. Dan kita berpindah ke tab Qualcomm ya. Oke, ini dia terdetek 9008. Kemudian kita pilih brand Asus. Kemudian untuk model kita pilih X00BD. Ini dia. Dan untuk firmware-nya ini teman-teman perhatikan ya, ini firmware factory atau istilahnya itu firmware CSC ya. Jadi bukan firmware official atau global. Ini syarat untuk keperluan repair email dan lain-lain ya. Ya, langsung saja kita flash total. Jangan lupa dicentang semua ya. Oke, proses flashing berjalan. Kita tunggu saja sampai selesai. Ya, proses flashing sudah selesai dan sudah muncul tampilan Asus ya. Kita tunggu saja sampai masuk ke layar awal.
Nah, ini dia tampilan firmware CSC atau factory ya. Jadi tulisan Androidnya itu gede. Oke, sudah masuk ke layar awal. Ya, saya coba cek dulu emailnya seperti apa. Iya, 0 dan email 2 0 ya. Oke, sebelum kita lanjut proses write email atau repair email, saya matikan dulu. Kemudian saya foto email yang ada di back covernya ini ya. Jadi ini dia email 1 dan email 2 nya, supaya nanti bisa kita masukkan ulang email yang ada di back covernya ini ya. Oke, saya foto dulu ya, dan lanjut dinyalakan lagi HP-nya. Ya, kita nyalakan kembali HP-nya dan jangan lupa untuk colok atau hubungkan kembali kabel USB-nya ya. Dan kita akan flash dengan tool yang sama. Loh, lupa ya kenapa saya close. Oke, ini dia proses detect driver ya. Ya, jadi sorry tadi saya tutup, harusnya masih menggunakan UV Android Toolbox ya. Iya, sudah terbuka. Kemudian kita beralih ke ini belum terdetek Android ya. Biasanya kalau sudah nyala ini harusnya terdetek Android. Ini belum ya, saya coba utak-atik dulu sampai terdetek. Kenapa belum terdetek juga? Iya, di sini harusnya ada ya. Oh, ini dia baru keluar, lama banget ya. Oke, klik OK saja. Ya, ini di tab service ya, jadi langsung identify, bukan di tab flash tapi di tab service. Kemudian kita identify, ini dia. Lanjut lagi, klik read supaya bisa portnya ini beralih ke diag port ya. Diag port ini untuk keperluan write email. Ya, ini dia sudah terdetek ya, diagnostik diag port. Oke, saya pikir ini sudah pas untuk proses email ya. Nah, di sini langsung saja kita masukkan email 1 dan email 2-nya ya. Cukup email 1, otomatis email 2-nya akan ikut ya. Ya, emailnya sudah saya tulis ya. Kemudian klik 2 kali, klik 2 kali kolom keychain. Nah, ini dia keychain-nya sudah tersedia. Double klik, tinggal kita klik write ya. Nah, di sini saya akan coba apakah dengan proses write emailnya sudah langsung keluar atau belum. Karena biasanya itu harus write keychain juga ya. Ya, sudah selesai ya proses write. Kita tunggu saja, biasanya HP-nya akan merestart ya. Ya, benar. Kita tunggu saja kembali ke menu utama dan kita akan coba cek emailnya apakah sudah keluar normal atau belum.
Nah, nanti untuk proses diag portnya itu sama ya, step-stepnya itu kita identify dulu, kemudian kita klik read. Oke, sudah masuk ke menu. Saya coba cek emailnya ya, apakah sudah keluar atau belum. Iya, luar biasa teman-teman, sudah normal ya. Saya pikir stepnya sampai di sini sudah cukup ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu, ya bisa lanjut lagi dengan cara write keychain ya. Jadi stepnya sama, identify terlebih dahulu, kemudian lanjut lagi proses read supaya bisa beralih ke mode diag. Kalau sudah masuk ke mode diag secara otomatis, teman-teman bisa langsung klik write keychain. Ya, ini dia sudah terdetek ya. Selanjutnya kita klik write keychain. Ya, siapa tahu ya teman-teman tadi ragu proses pertama, jangan sampai emailnya sudah keluar ternyata sinyalnya belum nongol ya. Daripada nanti kerja 2 kali ya, lebih baik dilanjut lagi dengan cara klik write keychain, kemudian HP-nya otomatis seperti tadi ya, dia akan merestart kalau sudah kita write keychain. Nah, ini sepertinya dia akan merestart ya. Kita tunggu saja. Iya, sudah masuk ke menu utama ya. Jadi prosesnya itu akan tetap sama seperti tadi. Sekarang kita identify lagi. Setelah itu kita coba read supaya portnya bisa otomatis kembali ke diag port. Dan kita lakukan untuk proses yang terakhir itu repair config RF nya ya. Wow, detect driver lagi. Oke, kita tunggu saja sampai UV nya. Iya, UV nya sudah kembali. Nah, di sini kita repair radionya ya, radio RF config-nya ini. Ya, setelah read kita pilih region Indonesia teman-teman. Jadi ini untuk apa ya, band Indonesia ya. Jadi kita centang yang bold ini, tulisan yang tebal, kemudian kita klik write. Ya, sudah cukup. Jadi ini prosesnya finish sampai di sini. Dan yakin saja pasti sinyalnya normal ya. Iya, saya pastikan kembali emailnya ya, jangan sampai setelah proses yang kesekian kali malah rusak ya. Oke, sejauh ini emailnya aman dan saya akan matikan kembali HP-nya. Berhubung proses repair emailnya sudah selesai, kita tutup ya dengan step yang terakhir. Ini dia masuk ke mode Facebook. Pinset ujung kiri dan kanan kita
kita hubungkan ya. Ini dia proses stuk di Facebook dan kita flash dengan firmware Facebook. Jadi firmware-nya itu sudah saya taruh di folder ADB ya. Jadi wajib ditaruh sini teman-teman supaya bisa jalan. Ya, ini firmware X00BD dan kita klik flash all, secara otomatis dia akan jalan ya. Ya, prosesnya sudah jalan, kita tunggu saja sampai selesai. Jadi ini dia firmware terakhir untuk firmware officialnya ya. Kalau proses flashing selesai, otomatis jendela CMD-nya akan menutup ya. Dan kita tunggu booting Asusnya. Iya. Biarkan sampai ke layar awal. Iya, ini dia teman-teman, sudah masuk ke layar awal. Jadi bukan firmware CSC lagi ya, tapi firmware officialnya. Ya, di sini saya percepat saja untuk setting wizardnya karena tidak ada yang penting di sini ya. Ya, sudah masuk ke layar utama dan kita coba cek image sekali lagi. Bintang pagar 06 pagar. Mantap ya. Oke, sekarang kita coba cek penyimpanannya ya. Wow, ternyata 8 GB ya, padahal harusnya internalnya ini 16 GB dan grafiknya ini sudah hampir penuh setengah ya. Jadi kalau menemukan kasus seperti ini jangan panik, langsung saja masuk ke reset pengaturan awal atau pengaturan pabrik ya. Dan setelah di reset, kita cek kembali apakah penyimpanannya itu masih 8 GB atau sudah berubah ke 16 GB. Ya, kalau tadi 8 GB, kemudian dari grafik isinya itu sudah hampir setengah ya. Jadi itu keliru ya, harusnya 16 GB. Oke, kembali lagi setting wizard, saya percepat juga. Iya, sudah masuk ke layar utama, kita cek kembali penyimpanan internalnya. Masuk ke setting ya. Kita cari penyimpanan. Di mana dia penyimpanan? Iya, ini dia. Oh, luar biasa ya. Grafiknya sudah terlihat beda jauh ya, tapi di sini teman-teman perhatikan, ngaco ya. Ya, masih tetap 8 GB, tapi ya dia sepertinya susah untuk membaca logaritma internalnya ya, tapi tidak masalah. Teman-teman sudah lihat perubahannya sangat signifikan ya. Oke, IMEI-nya tetap aman. Saya coba cek kontrasnya juga. Iya, untuk kontras tipe HP ini terbilang sangat mengecewakan ya, di bawah standar kelihatannya ini. Ya, saya pikir ini sudah selesai teman-teman, jadi langsung saja saya rapikan kembali ya.
Oh ya, sedikit saya ulas referensi dari tipe HP ini ya. Ternyata Zenfone Go itu ada beberapa tipe ya teman-teman. Jadi ada yang RAM-nya itu 1 GB, internal storage-nya 8 GB, dan ada juga yang RAM-nya itu 2 GB, internal storage-nya itu 16 GB. Jadi untuk tipe HP ini saya pastikan harusnya itu spesifikasinya 1/8, tapi saya upgrade ke 1/16 GB ya. Nah, untuk yang tipe 1/8 GB, kode Zenfone Go nya itu ZB500KG. Sedangkan untuk yang spesifikasi RAM dan internal storage-nya 2/16 itu kode Zenfone Go nya ZB500KL. Ya, mungkin itu yang bisa saya share sedikit ya, supaya teman-teman jangan bingung. Kok ada yang 1 GB RAM, ada yang 2 GB RAM ya. Tergantung nanti kode dari ponselnya, apakah dia ZB500KG atau ZB500KL. Dan untuk membedakan, kalau dari bentuk kaki eMMC, RAM 1 GB sudah pasti menggunakan eMMC BGA 162 atau 186 ya. Sedangkan yang untuk RAM 2 GB sudah pasti menggunakan eMMC BGA 221. Ya, ini dia ponselnya sudah saya rakit dan fix. eMMC nya rusak. eMMC bawaan Kingston saya ganti menggunakan eMMC produk Samsung dengan kode KMK8U dengan spesifikasi RAM 1 GB dan internal storage 16 GB. Saya hampir lupa saya tunjukkan dulu tentang ponselnya ya. Iya, teman-teman bisa lihat di sini Asus X00BD ya. Nah, ini dia RAM 1 GB. Oke, saya pikir ini saja yang bisa saya tunjukkan dari keterangan spesifikasi perangkat lunaknya. Untuk internal storage aman 16 GB. Oke teman-teman, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.